kami nobatkan ini dia EV paling viral di Indonesia tahun 2026. Yes, kenapa? Karena mobil ini pertama kali kami dipinjamkan di awal minggu ya. Karena kami dipinjamkan sampai lebih dari seminggu. Itu banyak banget orang yang nanya, banyak yang juga pengen coba. Dan in fact, convert ke penjualan juga tinggi banget dan membuat brand Jayco menjadi brand China paling laris di Indonesia. Tapi apa aja sih yang bikin mobil ini bisa menjadi seviral itu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Jayco J5. Kalau ngomongin soal desain, ya udah banyak yang ngomongin lah ya. Bayangin aja, dulu pertama kali diluncurkan harganya 249 sampai 299 guys. Dan kalian udah dapat sebuah SUV, bentuknya proper, dan agak mirip sama Evoque. Ya wajar, mereka bilang bahwa karena mereka memang joint venture sama Jaguar Land Rover, jadi bentuknya banyak kemiripannya. Dan in fact, ada sebuah komunitas yang memang menggabungkan orang-orang yang merubah atau mengkonvert Jayco J5 ini jadi Range Rover Evoque gitu ya, banyak gitu. Oke, kalau tambang depan kita nggak usah banyak-banyak bilang lah ya, kalian udah pada tahu Jayco J5 kayak apa, keren, bagus, dan yang paling minusnya di sini untuk mengurangi cost lah ya, mungkin lampu sen di bagian depan memang masih bohlam, tapi sisanya semua sudah LED DRL, LED headlamp gitu semua udah ada gitu. Ada logo Jayco di dalam kacanya ini bagus dan kamera 360, ada logo BEV dan juga kamera dan juga untuk ADAS-nya itu kamera di atas untuk ADAS, ini kamera yang depan untuk kamera 360. Memang dia tidak terlihat ada radar tambahan karena memang ya ADAS-nya ada nanti yang sedikit dikompromis, nanti kita akan bilang. Lanjut bagian samping. Yang bikin mobil ini makin viral menurut kami yaitu adalah dimensinya. Bayangin aja dulu dia tuh mepet banget sama si Geely X2 sama BYD Atto 1. Tapi panjang mobil ini itu tembus di 4380 mm. Dan ground clearance mobil ini karena dia SUV itu di 200 mm. Jadi aman banget. Even though baterai ditaruh di bawah sini dia tapi tetap ground clearance-nya masih tetap tinggi banget. Dan yang kami suka dari mobil ini, untuk pembukaan port charging ya sudah elektrik. Wow. Nutupnya juga sudah elektrik. Wow, keren. Dan yang menarik, dia tetap diberikan juga front trunk, meskipun harus diakuin front trunknya tidak sebesar si Geely X2 ya. Dia hanya di 38 liter saja gitu. Dan yang kami suka, handle pintunya juga masih proper, masih normal, bukan yang pop up, bukan yang flash door. Ini justru yang paling aman begini, jadi nggak akan ada terjadi fail atau segala macam ketika terjadi kecelakaan gitu ya. Dan nih, dia bentuknya ala Evoque banget. Kalau dari samping nih floatingnya kayak ala Evoque banget. Ya wajar lah, no wonder orang jadi berburu-buru banget untuk mendapatkan si Jayco ini. Sampai-sampai mereka untuk menuhin orderannya ya, sampai pakai pabriknya Mercedes-Benz yang nganggur ya. Kita lihat bagian belakang. Di belakang sih makin mirip lagi sama Evoque lah ya. Kita lihat nih tarikan garis hitam gini, lampu-lampunya. Lampu belakang semua sudah all LED, bagusnya beda dengan yang depan. Sen, lampu rem, lampu si kotanya semua sudah LED. Ini ada emboss Jayco-nya, dan yang kami senang lagi, dia masih dikasih wiper. Walaupun wipernya nggak kelihatan di sini ya, wipernya ada di dalam sini disembunyikan. Ini keren sih, udah kayak mobil yang memang premium banget gitu. Dan yang kami suka lagi, dia masih ada kamera di belakang sini, lampu pelatnya juga sudah LED gitu ya, sensor-sensor banyak, dan sudah ada power tailgate guys. Yes, dan bagasinya karena dia sebuah SUV, kalau dibandingin dengan yang harganya dekat-dekat sama dia, ini jelas yang paling besar. Kapasitas bagasinya di 480 liter dan kami sudah tes. Golf muat, bagasi muat semua segala macam, dan dia juga masih ada lampu LED di bagian sini, dan dia juga sudah ada 12 volt socket di bagian sini. Dan dia masih diberikan partial self, dan ada ruang penyimpanan lagi di bawah sini untuk taruh charger segala macamnya, walaupun memang harus diakui dia tidak ada ban serep lah ya, tapi nggak masalah gitu.
Nah, kita lihat bagian dalamnya yang bikin dia makin viral lagi. Let's go. Oke, ini dia dalamnya, kuncinya kayak gini ya, bagus. Berasa mewah banget, desainnya juga dibedain sama Cherry. Tapi banyak banget yang mirip-mirip sama Cherry di dalam sini. Seperti kayak layout tombol-tombolnya yang bagian kanan tuh kayak volume down, kanan kiri next dan juga nutup telepon juga bisa di bagian sini, dan menu-menu untuk bisa diatur bisa di sini, dan kiri untuk adasnya gitu. Jadi kayak kami kebetulan punya 38 CSA di rumah, jadi kayak once masuk sini tuh kayak feels familiar walaupun konfigurasi dan juga rasio dari layarnya beda ya. Dia 13,2 inci tapi ke bawah vertikal. Tapi nanti kami akan jelaskan betapa ternyata ini mungkin walaupun secara desain ya jadi bagusan si Cherry atau lebih terasa lebih sophisticated si Cherry atau Geely X2 yang juga punya bentuk yang kayak Cherry juga gitu ya, bentuknya mirip. Tapi ternyata ini lebih berguna lagi guys gitu. Feature wise, Apple CarPlay, Android Auto, secara wired dan wireless bisa. Dan yang kami paling suka ada wireless charging sini, udah dikasih AC juga. Ventilated seats tetap ada, kiri kanan depan. Walaupun nggak ada heated ya, tapi lebih berguna ventilated gitu ya. Sun visor kanan kiri udah kaca dan lampu sudah LEDs. Ini juga sudah day night view mirror, bagus. Speedometernya sih memang ya ini downgrade banget ya, kayak layar motor listrik. Dia hanya bisa menampilkan odometer kita, range kita, baterai, dan juga mode berkendara, dan juga kayak beberapa warning lah. Banyakan warning masih adanya dari layar head unit ini. Dan untuk pengaturan ambient light juga masih banyak. Ambient lightnya juga bisa diatur banyak banget. Dan kita bisa atur ambient lightnya juga berdasarkan ritme melodi gitu juga bisa. Tapi ambient light di bagian belakang hanya memberitahu kalau misalnya mobil ada kencang di bagian belakang lewat di kanan kiri gitu ya. Baru dia ngedip. Tapi kalau untuk nyala dia tidak nyala di bagian belakang gitu. Kursi jok-joknya leather depan dan belakang, dan juga sudah electric seat untuk depan. Bayangin guys, dulu juga sudah electric seat kanan kiri guys. Bayangin, ini harganya cuma 299 dulu, walaupun sekarang naik 309 ya. Cuma wajar nggak sih orang-orang jadi berebut sama mobil ini gitu ya. Dan kelengkapan lainnya sih semua ada ya. Dan sini pengaturan mobil lengkap, kita mau driving setting semua ada lah, typical Cherry Group. Kami nggak perlu jelaskan, mungkin udah banyak yang bahas di video-video lain gitu ya. Lega juga bagian setengahnya, sudah leather seats. Terus juga ini ada wireless charging, ada ruang penyimpanan cukup besar di dalam di bagian sini. Pengaturan kursinya, setirnya sudah tilt dan teleskopik. Dan transmisinya di bagian sini ada kanan, dan ini untuk sendnya dan juga pengaturan. Dan kalau kita send, kita bisa langsung nyala kamera 360-nya. Gitu, gila. Ini sih lengkap banget. Walaupun memang harus diakuin speakernya, walaupun speakernya lengkap ya, ada tweeter, ada speaker bawah. Sama mobil yang bukan premium sound aja, ini masih kalah gitu ya. Cuma dibandingkan Geely X2 atau One, ini jauh lebih bagus. Jadi kayak value for money-nya sih gila banget sih. Dan yang bikin viral lagi, spesifikasi dari mobil ini tuh gokil banget guys. Bayangin, dulu tuh harga dijual pertama kalinya 249 sampai 299, which is mepet banget sama Geely X2 sama BYD atau One. Tapi secara spesifikasi jauh banget di antara mobil-mobil tersebut. Selain dia SUV, dia baterai lebih gede di 60,9 kWh, tenaga 210 PS, dan torsi 288 Nm. Dan dia udah support DC fast charging 30% sampai 80% cuma dalam waktu 27 menit. Jadi udahlah, wajar sih secara spek aja viral kayak gini. Kita coba aja yuk jalannya, let's go. Oke, merasakan rasa berkendara dari si viral ini Jayco J5. Gila sih memang nih mobil viral banget sampai bikin Jayco gara-gara satu mobil ini jadi brand China nomor 1 di Indonesia. Udah gila sih. Dan kita cari dulu kenapa alasannya. Ya mungkin memang ya tadi kami bilang sih 299 pas saat mulai diluncurkan sih itu memang udah kayak jadi apa ya? Budget marketing tersendiri bagi mereka. Mereka nggak perlu taruh di billboard atau segala macam, udah jadi word of mouth. 299 dapat SUV itu udah jadi kayak word of mouth gitu. Dan in fact, kalau kalian mau nyoba mobilnya, kalian kayak langsung kayak menemukan beberapa hal yang menurut kami mewajarkan bahwa ini mobil gila sih, bisa seviral itu. 299 juta, bantingan suspensinya enak banget guys. Dan juga pengaturan posisi duduknya juga pas. Kenapa? Dia udah tilt dan teleskopik. Tadi kami udah jabarkan, dan juga udah elektrik. Dan menurut kami posisi duduknya juga adjustable-nya pas banget. Dan kalau kami kemarin protes soal kaki kami di Geely X2 gitu ya, which is harganya masih mirip-mirip sama mobil ini enggak sama sekali. Kami masih mendapati kaki kami pas
dan di bagian sininya juga bukan yang bagian plastik yang terlalu keras banget, jadi masih enak. Dan visibilitas ke depan itu ke belakang, samping, lihat kanan sini juga enak banget. Paling minus ada di bagian belakang, dimana memang kaca bagian belakang itu karena terlalu landai, terus juga ada headrest yang lumayan besar baris keduanya itu. Jadi dan ada 3 lagi kan ya, jadi kayak agak blocking view bagian belakang situ. Nah, gilanya lagi soal kekedapan kabin. Ini mobil harga dulu ya, ini oke deh sekarang udah 309. Dulu harganya 299 guys, event varian paling tinggi. Double glass, gila loh. Dan ini ya, kondisi traffic lagi rame. Ini pasti kalian dengar suara ada truk. Nah ya kan, kita hening. Double glass 309. Dulu kita ya, selama kami menjadi reviewer start dari tahun 2018 gitu ya. Dulu tuh kalau mau dapat mobil double glass, at least 800-900an juta gitu. Dan sekarang kita bisa dapat ini waktu itu 299 juta, walaupun udah naik ya. Itulah namanya teknologi ya. Mungkin kedepannya akan ada yang lebih terjangkau lagi, bisa dengan double glass ini lebih terjangkau lagi. Tapi kita, as per sekarang, ya Jayco ini yang paling value gitu. Oke, memang kami pernah bilang di video Geely gitu ya, bukan yang kami pengen pelin-pelan gitu. Kami di Geely bilang, EV 200 jutaan yang paling recommended. Emang, karena paling enak, paling bandingan suspensi juga pas, dan build quality ala Volvo tuh kayak ditanamkan di sebuah Geely gitu. Tapi kami paham, kebutuhan manusia tuh nggak semuanya butuh bisa diakomodir dengan mobil yang sekecil Geely gitu. Yang memang kalau dibandingkan dengan mobil ini pasti jauh lebih praktikal, bentuknya SUV, lebih bisa dibawa kemana-mana. Ground clearance si Jayco J5 ini juga lebih tinggi dan lebih proper SUV secara stance dan tongkrongan juga. Suaminya kalau misalnya mau pakai mobil ini nggak malu gitu. Kalau kita lihat desain Geely kan, ya manis gitu ya. Desainnya lebih ke feminim style gitu ya. Nah kalau di sini nih, istrinya pakai nggak masalah. Cewek pasti memang suka SUV. Suaminya atau pasangannya pakai ini nggak masalah juga karena bentuknya SUV dan nggak yang terlalu feminim gitu. Kadang kami kemarin ya, begitu kami lagi pegang mobil ini, banyak banget yang pengen nyobain mobil ini. Dan pas sebelumnya juga nyobain Geely, mereka kayak bilang, ya sebenarnya emang Geely enak sih, cuma kita lebih butuh mobil yang sedikit lebih besar. Makanya mereka willing membayar sedikit lebih mahal dibandingkan dengan Geely yang mana harganya waktu itu 259 yang paling tinggi gitu ya, 269 paling tinggi, terus membayarkan sedikit naik ke Jayco tuh nggak masalah karena mereka dapat sebuah SUV gitu. Oke, balik lagi ke bandingan suspensi ya. Bandingan suspensinya memang tidak senyaman si Geely ya, tuh kami harus bilang nih, low speed bumps, posisi tidur. Cuma memang ini masih nyaman banget. Ini suspensi tergolong nyaman dan malah surprisingly untuk occasional mid sampai long distance, kami akan lebih prefer yang suspensi seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak yang mengayun berlebihan, tidak ada after ayunan tambahan setelah kita melewati suspensi, misalnya kayak bantingan seperti kayak speed bumps atau misalnya polisi tidur, itu nggak ada tambahannya tuh, nggak ada aftermath-nya, tambahannya gitu nggak ada lagi. Nah dia kayak banyak langsung agak ada stopnya gitu, kayak set gitu, enak. Jadi nggak dikit-dikit kena stopper. Kemudahan mengemudi mobil ini ternyata didukung banget sama layout layar head unitnya yang vertikal gitu. Walaupun memang kami harus appreciate juga, mobil ini juga masih menyematkan untuk pengaturan spion dan juga penutupnya spion itu masih di tombol tuas di bagian kanan sini. Jadi sangat mempermudah banget kalau misalnya kita masuk ke gang atau papasan di gang kecil gitu ya. Masih enak banget, ini tinggal pencet aja, tinggal atur di bagian sini, gampang. Ini jadi susah belakangan ini, jadi jarang belakangan ini karena beberapa rata-rata mobil asal China tuh udah mulai so ide dipindahin ke semua ke sini. Toh pun ya misalnya nih Jayco punya so ide untuk memindahkan ke bagian tengah sini, kami masih tetap bisa mentolerir itu. Kenapa? Jujur, kami waktu pertama kali melihat, secara estetikal lebih bagus kayak saudaranya di Chery 38 CSA yang kebetulan kami pakai gitu ya. Lebih enak, layarnya lebih gede berasanya, jadi kerasanya tuh kalau secara lihat pertama kali, ini layarnya lurus ke atas gini kayak kurang malah ya gitu ya secara desain gitu. Ternyata kami pakai mobil ini udah lebih dari seminggu, lebih dari 2000 km.
pakai Jayco J5 ini ya, kami langsung merasa ini lebih mudah untuk dioperasikan sih jauh daripada yang layarnya kotak ya, seperti misalnya si BYD Atto1 juga kan, si Geely X2 juga, Chery, Geely rata-rata semuanya kayak gitu ya, sampai EX5-nya juga begitu, BYD Atto3, si Lion, Seal juga semuanya layarnya di tengah kotak gitu, nggak ada yang vertikal, walaupun BYD bisa dibuat vertikal, cuma vertikal tuh beda sama mobil ini. Dia vertikalnya kalau kalian perhatikan kayak ala C-Class sama S-Class yang W206 sama W223 gitu ya. Itu yang dia kayak bukan tegak banget, bukan yang super vertikal tegak, dia masih kayak miring dan kayak ada dicekukan di bawahnya sini, itu jadi bisa buat sandaran tangan. Nah itu mempermudah kita misalnya kalau mau ngatur-ngatur misalnya AC, layar head unit, yang mana misalnya kita mau ganti lagu, mau lihat peta gitu ya, dan segala macamnya bisa dari sini, dan kita bisa next lagu juga jadi lebih mudah di sini dibandingkan dengan yang fully horizontal kotak gitu kayak si rival-rivalnya dan atau saudaranya gitu ya. Ini menurut kami lebih enak dan kami lebih mudah banget untuk beberapa hal seperti misalnya kamera 360 atau 540 yang bisa transparan view gitu ya. Karena pembagiannya dia vertikal, lebih banyak porsi bagian atas kan, somehow lebih clear dan lebih banyak yang bisa dilihat di bagian atasnya. Jadi ini mempermudah banget kalau kami misalnya berkendara sama mobil ini gitu. Enak sih, walaupun memang kameranya nggak bisa kayak di BYD yang mana di atas 30 km per jam masih tetap nyala gitu ya. Dia 30 km per jam dia langsung otomatis mati. Tapi bagusnya setiap kita send di bawah 30 km per jam dia langsung otomatis nyala dan kita bisa geser-geser kalau misalnya pun itu menghalangi maps yang sedang berjalan di sini. Gitu. Dan yang kami suka lagi selain itu, dia juga sudah ada Apple CarPlay Android Auto kan, dan dia bisa dikoneksikan secara wired maupun wireless. Nah, karena bentuknya vertikal seperti ini, dia itu juga jadi lebih mudah untuk melihat ke depan. Karena apa? Kalau kita set misalnya yang kotak gitu kan, sisi yang pemisahan atau split view-nya kan kiri sama kanan gitu ya. Nah, kalau vertikal seperti ini, itu atas dan bawah. Dan jadi lebih banyak porsi yang atasnya kan. Nah, porsi atasnya itu lebih berguna kalau kita berkendara sama mobil ini, kita misalnya lagi nyari jalan atau segala macam. Karena apa? Rata-rata map view itu kalau kita lihat, itu kalau bergerak kan pasti ke atas kan, bukan bergerak ke samping atau bergerak ke kanan atau ke kiri gitu. Rata-rata pasti bergeraknya ke atas. Jadi kita lebih bisa predik perjalanan kita kalau dengan bentuknya yang vertikal seperti ini. Itu yang kami dapati ya belakangan ini ya. Mungkin itu jadi consideration-nya Jayco, di mana model-model mereka lain seperti si J7 juga begini gitu. Walaupun J8 jadi vertikal juga sih. Jadi horizontal sih. Sayang ya. Tapi kalau di J7 sama J5 ini vertikal begini, dan kami temukan ini sangat menarik sekali. Gitu. Tapi memang mobil ini bukan tanpa kekurangan. Pasti ada kekurangan dong. Ya kan? Pertama yaitu adalah dia layar speedometernya ini kan kayak layar motor listrik bahkan. Ya kamu mau bilang kalkulator nggak tega lah ya. Kayak layar motor listrik lah. Dia sebenarnya sengaja dibuat warna-warni untuk beberapa orang mengira bahwa ini adalah layarnya digital, at least nggak monokrom gitu kan. Cuma memang tidak terlalu banyak yang bisa diakses dan bisa diganti-ganti dari layar speedometernya. Jadi sehingga di tombol setir yang bagian kanan ini kan sebenarnya kayak ala Chery Group lah ya, untuk tombol volume, next, dan juga naik turun, dan untuk gedein dan kecilin gitu ya. Dan ada untuk ganti-ganti informasi yang bisa ditampilkan. Nah, informasi yang bisa ditampilkan ketika kita pencet di sini, itu langsung otomatis mengeluarkan. Nah, kita misalnya mau ngecek tire pressure monitoring gitu misalnya. Ini langsung otomatis mengeluarkan dari Android Auto Apple CarPlay kita, dan langsung mengganti di bagian layar head unitnya, karena memang tidak bisa ditampilkan di layar speedometernya. Itu yang jadi problemnya menurut kami gitu. Ini ketika kita ganti gini, nah ini kita bisa ganti-ganti sih sebenarnya. Misal kayak mau lihat watt per kilometernya, terus juga daya kita, range kita, ini bisa diganti-ganti dari sini. Terus door status, tire pressure monitoring, semua bisa juga dari tombol di bagian sini ganti-ganti. Cuma keganti di bagian sini dan otomatis keluar dari Apple CarPlay atau Android Auto kita. Gitu. Sama ketika kita misalnya mengaktifkan ADAS-nya, itu juga langsung otomatis mengeluarkan dari layar head unitnya, karena memang
tampilan ADAS-nya tuh munculnya di layar head unit di bagian tengah sini. Kayak kalau kita dulu ingat mungkin kayak Neta V waktu yang zaman punya ADAS, karena memang dia punya speedometer dan segala macamnya, dia juga di layar di bagian tengah sini gitu. Mungkin ini satu cara bagi Jayco untuk mengurangi cost kayaknya ya. Juga jadi biar seakan-akan ya masih tetap bisa lihat kok, tapi di tengah sini gitu. Setting misalnya drive mode, setting segala macam, ini mudah banget karena yang tadi kami bilang posisinya ergonomis. Jadi seakan-akan tuh natural aja tangan kita menaruh untuk ganti-ganti gitu kan, tadi kami bilang. Nah, seperti kita kalau mau ganti kayak mode berat dari setirnya, itu dia ada namanya di mode steering force mode, dia ada comfort dan sport. Di comfort tuh memang sedikit lebih ringan dan di sport sedikit lebih berat gitu. Tapi memang jujur tetap lah ya, tidak terkoneksi dengan baik dengan jalanan. Feedback dari jalanan memang ya bukan yang terbaik. Wajar karena ini memang mobil EV ya, udah kabel semua, udah elektrik semua gitu ya. Jadi memang gitu. Dan kalau misalnya kita belok kayak gini tadi tuh, set dan kita gas, sering terjadi gejala overtorque. Karena apa? Mobil ini berbasis front wheel drive, bukan seperti si Geely X2 yang memang berbasis RWD gitu ya. Ini berbasisnya masih front wheel drive, jadi memang kita sering kali kalau misalnya belok kayak gini dan kita gas, nah itu tuh overtorque, ada wheel spin tadi gitu. Jadi memang overtorque itu terjadi karena memang mobilnya front wheel drive, torsinya tapi besar, lebih besar pada Geely bahkan. Jadi tapi setirnya jadi understeer karena ada terjadi overtorque. Jadi kita udah belok kanan tapi mobil masih lurus tuh. Berkali-kali kami menghadapi seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang harus disesuaikan, karena untuk beberapa orang yang mungkin nanti akan kaget dengan mobil listrik yang torsinya instan gitu ya, kalian harus membiasakan dulu dengan ini. Nanti kalau misalnya habis belok, biasanya mungkin dulu di mobil bensin ngegas, terus ya udah aman-aman aja ya, karena kan dia kayak runutan gitu ya, mutaran mesin dulu saat gitu. Nah kalau di sini kan instan, terus tiba-tiba mobilnya instant torque, overtorque, tas, understeer tuh. Nah itu bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah sebenarnya kalau di rivalnya kayak di Geely yang harganya belum terlalu jauh, dia bisa diakomodir tuh overtorque-nya dengan RWD-nya gitu. Ada beberapa hal yang kami juga dapati ketika misalnya mobil ini melewati hujan. Yaitu adalah misalnya kalau misalnya ini juga harus berbahaya juga memparasivitis, tambah lagi dia ada overtorque tadi. Jadi kalau misalnya di tol, tuh ada genangan di bagian kanan, dia tuh bentuk wheel arch-nya ketika melewati banjir atau becek gitu ya, itu nyipratnya langsung bener-bener sampai ke kaca ini. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin dari ada kesalahan dari desainnya atau apanya, kami kurang paham. Jadi nggak tahu kenapa biasanya tuh mobil nggak sampai segitunya banget. Ini dengan becek yang sama, kami sering lewati di tol dengan rute yang sama gitu. Kami sering lewat pakai mobil yang dimensi mirip-mirip, terus juga bentuknya mirip-mirip, SUV kelas gini gitu ya. Biasanya nggak sampai segitunya tinggi gitu. Ini mungkin ada kesalahan desain di bagian kanan dan di bagian kiri. Itu kalau kita liatin becek, nggak tahu kenapa bisa kayak nyimpratnya tuh kayak langsung bisa langsung menutupi kaca secara berlebihan. Dan itu bisa bahaya juga, bisa jadi aquaplaning kalau misalnya kita ternyata lagi ngegas banget itu. Karena memang penggerak mobil ini depan, dan tadi yang kami bilang sering terjadi overtorque. Mobil ini juga punya sistem ADAS kan sebenarnya, memang udah lengkap, adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure warning, forward collision warning, forward collision mitigation, rear cross traffic alert, blind spot monitoring kiri kanan, itu udah lengkap sih sebenarnya. Cuma memang again, pastinya dengan harga segini harus ada yang dikompromi gitu, yaitu adalah kehalusan dari ADAS-nya. Harus kami akui, terutama untuk lane keeping assist dan lane departure warning-nya, lane keeping assist sistemnya gitu ya, itu tidak se-reliable mobil-mobil ya, tapi walaupun equivalennya bensin ya, misalnya kayak di Stargazer dengan harga yang mirip-mirip, jauh lebih halus dibandingkan dengan mobil ini gitu. Dan adaptive cruise control-nya juga masih cukup jauh, sehingga kerap kali kami misalnya mengaktifkan adaptive cruise control ya, karena gapnya sama depan cukup jauh padahal udah di set paling dekat, itu tetap aja ujungnya diselip sama mobil lain gitu, dan langsung tiba-tiba mengurangi kecepatan. Ya itu kan tipikal adaptive cruise control ya, tipikal orang Indonesia juga, kalau ada gap dikit dimasukin gitu kan, nah langsung kaget mobilnya dan langsung mengurangi kecepatan. Nah itu yang menjadi kurang enak kalau misalnya kita berjalan.
Nah, tapi ada yang menarik nih di mobil ini, yaitu adalah range-nya. Ya, tadi kami bilang waktu bilang soal pengecasan, klaimnya 461 km. Tapi ketika dicoba, kami masih bisa dapat 473 km sekali pengecasan. Wow, itu di atas dari klaimnya. Klaimnya 461, ini 473. Padahal biasanya 461 NEDC, dan klaimnya dia pakai NEDC loh. Biasanya di bawah dari NEDC itu bisa jauh banget. NEDC aja sering dikatain not even damn close kan. Nah, ini malah bisa lebih tinggi daripada pengetesan, daripada klaimnya. Dan setelah kami cek juga tetangga gitu ya, media lain, kalian boleh cek juga. Di media lain, mereka juga mendapati hal yang sama di luar dari klaimnya, lebih tinggi daripada klaimnya. Ini bagus loh. Jadi apa artinya adalah ini mobil berarti bisa sangat efisien sekali, bisa menjadi hal yang sangat baik sekali untuk mengurangi untuk masa-masa berat seperti sekarang yang mana harga bensin lagi gila-gilanya, sehingga ini mobil bisa menjadi solusi sih. Jadi kalau misalnya kalian bilang, ya kan Geely ada yang lebih terjangkau atau Atuan lebih terjangkau, ya kalian nambahnya nggak banyak, tapi range-nya bisa lebih jauh dibandingkan dengan rival-rivalnya tersebut gitu. Dan in fact di tetangga itu pun dibandinginnya sama Geely sama EX2 sama Atuan sih. Ya kalian kalau mau cek, monggo, apa-apa. Teman kami juga soal. Oke, yang bikin mobil ini menurut kami makin viral lagi adalah, ya dia tuh even kita disupirin di belakang sini, ini masih kayak proper banget gitu. Kayak bukan mobil yang dipaksakan banget untuk duduk di belakang gitu. Masih bisa banget kita duduk di belakang sini. Tinggi kami 175 cm, ini udah disesuaikan dengan posisi mengemudi kami. Ini masih lega banget gitu. Walaupun harus diakuin ya, secara legroom si Geely EX2 surprisingly lebih lega dibandingkan dengan mobil ini. Tapi feel spaciousness-nya lebih feel spacious di sini. Kenapa? Geely EX2 even though sampai varian tertingginya masih belum dilengkapi dengan panoramic sunroof gitu ya. Sedangkan di sini kaca-kacanya besar, kaca ke belakang besar, kaca ke third quarter belakang besar gitu. Ini ada panoramik gitu ya, varian paling tingginya. Jadi feel spaciousnya enak dan berasa mobil yang lebih proper untuk disetirin. Dan bagaimana kenyamanan belakang sini ya? Kenyamanan belakang sini dia ya 3 headrest, masih leather seats juga. Dia door trimnya juga masih diberikan soft touch di bagian sini. Ada armrest cukup besar dan ada 2 cup holder sini, jadi kayak feels berasa mobil yang proper gitu ya. Walaupun kalau mengingat harganya dia startnya dari 279 sampai 309 sekarang ya. Walaupun yang harga 279 sebenarnya ya decoy. Cuman 309 ini juga masih worth it banget ya kalau kita ingat SUV, range-nya jauh. Ini sih masih proper banget. Dan kalau ngomongin soal kenyamanan yang bandingkan suspensi, jujur kalau dibandingkan dengan depan, di belakang sini sedikit lebih terasa stiff-nya. Mungkin memang pusat titik berat dari baterainya ada di bagian tengah sini, sehingga kalau liatin speed bumps atau polis tidur kayak gini, kerasa ya di belakang tuh sedikit lebih stiff dibandingkan kita duduk di bagian depan. Tambah lagi, joknya ini memang tergolong yang tebal-tebal gitu ya, cushionnya bukan yang squishy gitu, jadi emang agak lebih stiff sehingga membuat mobilnya seakan lebih terasa bantingannya lebih keras sedikit gitu. Ini juga joknya yang keras ini agak berandil sedikit terhadap pengurangan kenyamanan di belakang sini. Tapi feel spacious, semuanya proper nggak sih? Misalnya kalau disetirin pakai mobil ini proper banget sih, walaupun harganya masih sangat terjangkau banget. Dan di belakang masih tetap ada AC lagi. Dan ada USB socket di bawahnya. Oke, bagaimana dengan akselerasi 0-100? Oke, kita akan coba. Dia sudah punya 3 mode berkendara ya. Ada normal, eco, dan sport. Gampang banget merubahnya. Juga ada tombolnya di bagian sini gitu ya. Jadi sangat mempermudah sekali untuk menjajal mobil ini. Matiin traction control juga gampang. Ada dari layar head unit dan mudah dicari lah. Gampang. Oke, jack dan rem dan go. Tuh, wheel spin. Even sampai kecepatan 70 km per jam masih wheel spin, 80 masih wheel spin, 100. Gila, 80 km per jam masih wheel spin. Tadi kami bilang di awal ya, memang karena tenaganya besar dan dia cuma penggerak roda depan, itu membuatnya memang jadi terjadi gejala over torque. Dan ya kalian harus pintar-pintar bisa mengontrol setirnya, karena gejala over torque tuh ya
mobilnya jadi agak sedikit liar, dan bukan belakangnya yang liar tapi depannya, jadi steeringnya jadi makin berat kan bebannya karena tiba-tiba dapat torsi instan gitu. Tapi dengan begitu memang kok torsi instan membuat akselerasi mobil ini juga menarik banget. 0 sampai 100 tuntas hanya dalam waktu 7,3 detik. Oke, jadi gimana kesimpulan dari Jayco J5 EV ini? Semua aspek yang dia miliki, wajar dia jadi seviral itu dan sebanyak itu orang berbondong-bondong. Dia bisa checklist semuanya, dari mulai SUV-nya, EV-nya, iritnya, dan juga fitur-fitur di dalamnya yang membuat mobil ini memang jadi rebutan orang banyak jatuhnya. Yes, berapa overall point dari kami? Kami bisa kasih mobil ini 8,5 dari 10. Lengkap banget, value for money banget, meskipun masih bukan yang paling sempurna. Tapi ketika ngelihat kekurangannya, balik lagi ke harganya yang memang sangat terjangkau. Yes, itu dia review dari kami tentang Jayco J5 EV. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvtdn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk nonton video-video kami lainnya, bisa nonton di bagian sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.